Jadi adem ya, karena wilayah di dalam kayak ada AC-nya ya. Dan ini Pak, itu alasan pemerintah kota Pak sengaja melapisi ini dengan semen supaya udara di dalam lubang Jepang ini tidak terlalu dingin Pak. Oh gitu. Nah, soalnya kalau seandainya Tanah? dibiarin tanah cadas aslinya Pak ya di sini, otomatis sirkulasi udara di sini mentok di angka 16 derajat Celcius. Oh, kayak di rumah kita Nabila. Kayak di rumah kita lah. Kayak AC di 16 rumah. 16 derajat. Nah, Kak Nabila bisa lihat Tuh. handphonenya, ada signal nggak? Oh iya, ada. Udah nggak ada signal lagi ya. Sebab ini kalau Bang Fadlan ya, ini kita tarik garis lurus ke atas, kita tarik garis vertikal ke atas. Bang Fadlan ini tepat berada di kedalaman kurang lebih sekitar 42 meter dari permukaan tanah di atas. Oh. Jadi terowongan ini Bapak ya, makanya kita di atas itu nggak memiliki peta digital Pak, kita bikin seperti peta manual seperti itu saja. Iya. Sebab ini tidak keakses sama pendeteksi kedalaman Pak. Jadi intinya terowongan ini sengaja dibuat di kedalaman 42 meter dari permukaan tanah. Yang salah satunya itu tidak akan diketahui oleh musuh mereka atau dari militer Belanda itu sendiri Pak. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua itu mereka tidak terdeteksi di sini Bang. Iya, iya. Tidak terdeteksi bahwasanya ngumpetnya di bawah kota Bukit Tinggi. Karena bilang Itu mau tahu mereka nggak? Ya, sengaja ngumpet atau sengaja memang untuk persembunyian atau hanya terowongan ini Pak tujuannya mereka bikin untuk misi pertahanan menghadapi Perang Dunia Kedua dulunya Pak. Oh. Tapi untuk di bagian sini karena Amerika Serikat tidak menemukan posisi Jepang di Sumatera Tengah ini Pak, makanya mereka berbalik ngebom kawasan Nagasaki dan Hiroshima Pak. Oh, sebagai tuntutan balasan akibat Pearl Harbor dulunya yang dibom. Oke. Ini dulu dong. Nih. Mau ngasih tahu tinggi asli daripada lubang Jepang ini. Percaya nggak orang Jepang tinggian Kak Nabila daripada orang Jepang dulunya? Percaya. Nah, sini agak sedikit masuk ke dalam. Ini adalah lantai asli dari lubang Jepang ini Kak. Dan ini atapnya. Nah, jadi mayat orang Jepang yang kita jumpai dulunya di sini Pak, itu maksimal cuma 121 cm saja Pak. Iya, Mereka pendek-pendek ya. kecil semua Pak. Dan untuk tanah aslinya, ini kalau kita sentuh tanahnya Bang ya, itu mudah rontok. Ini adalah tanah cadas atau tanah yang biasa Bang Fadlan temukan kalau hobinya naik gunung tar, itu tanah ini akan ditemukan di kawasan pegunungan. Dan satunya lagi ya, untuk pembuatan lorong ini, Kak Nabila bisa lihat di depan. Kalau belajar matematika itu bangun ruang apa di depan itu? Segi 6 ya, itu trapesium ya. Trapesium ini adalah keyakinan orang-orang Jepang dulunya yang menganut agama Shinto Bang. Oh gitu. Ya, jadi untuk pintu masuk ke dalam rumah ibadah mereka Pak dibikin segi 6 seperti ini Pak. Iya, betul. Dan diartikan dalam bahasa Jepang disebut juga dengan sebutan Torigumi Pak. Oke. Maksud daripada Torigumi ini adalah keabadian. Jadi kalau Bapak lihat lebih jauh ke depan, bentuk daripada segi 6 ini hampir mirip dengan bentuk peti mati. Begitu, Oh iya, Pak. betul. Nah, Nama kelihatan. terowongan ini pun Kak Nabila bisa lihat ini adalah goresan-goresan tentang pembuatan lubang Jepang ini. Ini orang kita yang bikin dulunya Kak. Orang-orang kita, nenek moyang kita yang berasal dari Pulau Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Cuma Pak, ini tidak buntu ya Pak ya. Kalau Bapak lurus ke sana 29 meter dan belok ke kiri, Bapaknya nyampe di sentral yang ada di ujung sana. Jadi dia connecting room semua. Oh gitu. Jadi tidak ada lorong di sini yang buntu. Oke. Jadi ini dipergunakan sebagai tempat penyimpanan senjata mereka dulunya Pak. Oke. Yuk Dan lanjut. ini bekas efek daripada gempa ya Pak ya. Di Oh, sini iya. hanya semennya saja yang terkelupas. Sementara tanah aslinya di sini tidak ada yang retak atau tidak ada yang akan merubuh. Lubang Jepangnya nggak terbarang, ada fungsinya juga. Ada fungsinya, ada maknanya, ada artinya. Nah nantinya ini kan Nabila, kalau seandainya next trip Pak ya, kalau Bapak datang ke sini lagi nantinya Januari ini, nantinya Bapak tidak akan diantar oleh pemandu lokal lagi. Nanti kita akan digantikan oleh gudang senjata yang kelima ini Pak, yang mana Bang Fadlan pun bisa nonton film asli ya. Di? Itu di bagian gudang senjata yang kelima ini Pak. Oh di sini buat film. Ya, di sini kita kan dulu nemuin video dokumenter asli tentang pembuatan terowongan ini, Pak. Oke. Video tersebut menceritakan bagaimana progres daripada penggalian di sini, bagaimana keseharian orang Jepang dulunya di sini, dan bagaimana tata cara mereka melakukan eksekusi. Kak Nabila tahu eksekusi nggak? Pembunuhan. Mereka dibunuh semua di sini. Dan itu pun videonya Pak, itu berdurasi kurang lebih sekitar 16 menit. Bapak bisa melihat di Orang kita? lokasi ini Pak. Dan itu pun Bapak bisa lihat Jepang. aktivitas-aktivitas Jepang dulunya sewaktu mereka menggali terowongan ini Pak. Oke. Ini digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata ya Kak ya, yang kelima. Senjata Berarti apa, Kak? kelihatan yang untuk kecil-kecil ya? Ya, mereka kelihatan kerdil-kerdil. Ini apa Om?
Nah, kalau untuk di sini, kalau Kak Nabila tutup cahaya senternya, coba ke bawahin dulu senternya. Nah, kayak gini loh, dulunya lubang Jepang ini sebelum adanya lampu, Pak. Oh, itu dia. Nah, jadi kayak gini, Pak. Jadi kalau dulunya, Pak, dengan gelapnya seperti ini, Pak, dulunya semua akses jalur di sini, apabila mereka saling bertabrakan dulunya, Pak, mereka ada semacam kode yang harus disebutkan supaya mereka tidak saling membunuh, Pak, dulunya. Dan itu pun kita lihat di rekaman video aslinya, apabila mereka salah mengucapkan dan salah menjawab, Pak, itu mereka akan saling membunuh di lokasi ini, Pak. Cuma Kak Nabila jangan pikirin itu untuk jalan keluar ya. Itu kalau Kak Nabila nyampe di cahaya yang terang di sana, itu tembusnya langsung ke area jurang dengan posisi Kak Nabilanya berada di ketinggian kurang lebih sekitar 68 Oh, jurang, meter. itu jurang? Iya, Pak. Itu langsung ke akses jurang, Pak. Makanya ini lampu jalur evakuasi kita matiin ke arah sana, Pak. Jadi kalau jalur keselamatan nggak mungkin ke area jurang ya, Pak ya. Ke bawah langsung mati lah. Iya. Iya, lumayan 68 meter loh ke bawah. Bawah. Itu dulunya dimanfaatkan sebagai pintu pelarian darurat bagi Jepang dulunya, Pak. Ini apa? Nah, dan ini masih gudang senjata juga, Kak Nabila ya. Ini ruang amunisi. Tapi ruangannya memang udah besar gini, Om? Enggak? Oh, kalau untuk ukurannya ini tidak Udah besar ya, kan? dimodifikasi, Pak. Udah modifikasi, Kecuali kan? ukuran tingginya, Pak. Nah, kalau ini memang aslinya seperti ini, kecuali besinya ini, Pak. Nah, mungkin dari tadi yang Bapak lihat ini yang udah 3 lorong yang kita lihat ini sudah gudang senjata semua ya, Pak ya. Iya. Sebab dulunya, Pak, sewaktu lubang Jepang ini ditemukan tahun 1946, kurang lebih ada sekitar 7,8 ton senjata peninggalan Jepang, Pak, yang kita jumpai di sini. Yang kita prediksi itu adalah senjata hasil rampasan dari militer Belanda yang mereka usir dulunya, Pak. Dari Jepang. Ini asli, Om? Atau udah modif? Besi ini udah dimodifikasi, Pak, Oh, udah udah. ditambah sama pemerintah. Soalnya Januari nantinya, Pak, semua senjata itu akan kita taruh lagi, Pak. Kemari? Kita kembalikan lagi. Gak ada bacaan. Ini orang-orang apa? Inilah yang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh tiru nih. Ini vandalism namanya. Itu coret-coret buat asal-asalan di sini. Nggak boleh. Itu tangan-tangan jahil itu. Banda. Nah, dan Nggak boleh rombongan coret. ini sendiri, Pak, itu dulu Dia mau ngasih tahu dia udah pernah kemari gitu. dibikin Enak kenangannya. Nah, itu kotak-kotak Amunisi lagi banyak kali ya, amunisi terus ya. Ya, ini gudang senjata semua, Pak. Ada 6 buah lorong sampai Itu sana. apa itu? Ini kotak-kotak ini nantinya, Kak, Kakak akan bisa lihat senjata peninggalan Jepang di sini dan sekaligus mesin pembuat amunisinya. Yang mana insya Allah akan selesai pada Januari ini, Kak ya, 2022. Datanya mana? Kalau untuk saat ini dititip di markas TNI Angkatan Darat untuk saat ini dulu, Kak ya. Soalnya Disimpan. semua barang-barangnya masih aktif semua. Iya. Ya, itu masih aktif semua, Pak. Sebab senjata yang ada di sini, Pak, belum sempat dipergunakan, Pak. Oh, masih mereka baru supply ya. Ini apa lagi nih? Dicatnya. Masih tangan jahil. Ini tangan jahil tidak patut ditiru ini. Tidak boleh tiru. Richard. Nah, semua senjata itu masih dalam tahap penjinakan ya, Pak ya, seperti mortirnya, Pak. Itu ada bahan-bahan peledak seperti granat, Pak, yang ada kita jumpai di sini. Sebab terowongan ini selain sebagai tempat penyimpanan, Pak, juga dipergunakan sebagai tempat pembuatan senjatanya, Pak. Ini ya, amunisi lagi. Ini masih gudang senjata juga. Oke, lanjut. Nah, sebab ini salah satu basis pertahanan yang terkuat di Asia Timur Raya atau di bagian Asia Tenggara. Orang ini, makanya amunisi semua. Makanya yang kita lihat ini baru 1/3 ini, Pak, yang kita jalani. Ini gudang senjata semua. Makanya semua senjata yang kita jumpai di sini kurang lebih ada 7,8 ton tadinya, Pak. Itu semuanya masih aktif secara keseluruhan. Oke. Dan nanti Habis? Oh, Selesai? masih ada, Pak. Nah, dan nantinya pun Bapak ya datang ke sini ya, Kak Nabila pun datang ke sini nantinya. Itu tidak akan jalan kaki lagi. Nantinya, Pak, akan ada kereta bawah tanah, Pak, yang akan antar Bapak jalan di dalam sini. Oh, gitu. Sebab semua lubang Jepang ini gudang senjata yang pertama ya. Ini pertama ya? Ya, dan kenapa saya ngitungnya mundur, Pak, dari 6 sampai 1 ya? Sebab kita masuk bukan dari depannya nih, Pak. Ini adalah bagian belakang. Belakang ya? Jepang ini, Pak. Ini adalah bagian yang paling akhir digali. Oh. Sementara bagian yang pertama kali digali itu dari ujung sana, Pak. Tapi nggak dikasih CCTV nih, Om? Oh, ada, Pak. Semuanya ada kamera semua, Pak. Udah habis dicoret-coret baru dipasang. Kalau lampunya mati, nggak ada lampu emergency. Ya, kita ada emergency lamp di sini, Pak. Kalau kurang lebih sekitar 3 menit mati, itu lampunya nyala lagi. Itu jurang, Om? Nah, itu juga area jurang ya, Kang Nabila ya. Itu ventilasi udara kita yang ketiga. Jadi dari ujung yang gelap dinding sana, tapi sebelum saya jelasin dulu, itu dinding yang gelap itu, Pak, nantinya akan Gila. dijebol. Itu akan menghubungkan Bapak tepat ke bawah jam gadang langsung, Pak. Oh gitu. Ya, cuma kalau untuk saat ini belum kita buka lantaran faktor daripada apabila
terowongan itu kita jebol saat ini, otomatis oksigen yang ada di sini itu berkurang. Iya betul. Nah, dan nantinya pun seperti yang saya katakan tadi, nantinya Bapak nggak akan jalan kaki lagi, nantinya akan ada kereta bawah tanah yang ngantar Kak Nabila jalan di sini. Duduk aja berarti. Iya, nantinya duduk aja Pak. Kayak mainan anak-anak odong-odong itu ya. Nah, benar. Dan Oh, gitu? nantinya pun Bapak kalau seandainya datang umur panjang kita ketemu di sini, kita ketemunya bukan interaksi antara pemandu dan pengunjung Pak. Nantinya kita juga ikut mengamankan senjata-senjata yang ada di sini Pak. Jadi kita aktif in charge di dalam sini. Oke. Jadi dari ujung sana Pak ya, dinding yang gelap sampai ujung cahaya yang ada di kiri Bapak itu ada 15 buah terowongan lagi. 2 diantaranya, satu di kanan Kak Nabila ini dan satu di kiri ini. Boleh kita lihat yang di kiri sini. Yuk. Dan ini dulunya ini adalah tempat makan bagi pekerja paksa tadinya Kak. Oh, yang tadi. Jadi disinilah mereka makan Pak, dan dikarenakan di sini cuma ada 6 ventilasi udara, jadi intinya mereka dilarang melakukan aktivitas yang menimbulkan asap Pak. Jadi mereka hanya mengkonsumsi makanan mentah. Jadi makanan yang mereka makan pun hanya 1 kali dalam 24 jam. Jadi apabila ada yang sakit ya Kak ya, di sini nggak ada rumah sakitnya Kak. Di sini cuma ada 2 ruang makan, ruang sidang 1 dan 12-nya lagi barak ini Pak, tempat tidur tentara. Jadi kalau untuk mereka Sana yang sakit, tidur. ya di ujung sana pun juga barak. Oh. Cuma sayangnya kalau untuk mereka yang masih sakit-sakitan tadi, berikut juga tentaranya yang ikut tertembak ketika berperang Pak, itu juga ikut dikurung di penjara tersebut Pak. Jadi mereka pun tidak ingin direpotkan sama orang-orang yang sakit dahulunya Pak. Jadi jamnya. step selanjutnya itu kayak untuk mengurangi populasi atau jumlah orang di sini Pak. Itulah yang mereka lakukan adalah eksekusi tadinya, pembantaian tadinya. Dan nantinya pun mayatnya pun tidak ada pemakaman di sini, melainkan langsung dibuang ke lokasi Jurang. pembuangan mayat Pak. Ada nanti. Dapur penjara. Dapur sama penjara. Kita lihat dari sini dulu Kak. Ya. Nah, dari untuk informasi tersebut itu kita jumpai di lorong yang ada di sebelah kanan Bapak ini. Ini adalah lorong sidang atau perkantoran Jepang dulunya Pak. Jadi semua dokumen-dokumen tersebut itu kita jumpai di sini dan barulah kita. Oh, di sini ketemu ya. Ini salah satu terowongan yang dibikin bundar dan dibikin besar Pak. Ini tidak ada yang kita rubah ini Pak. Jadi dulunya ini bermanfaat selain ruangan rapat bagi Jepang. Ini memang lebar. Oh, yang ini memang Ini lebar. memang aslinya Pak. Dan ini selain ini dipergunakan sebagai ruangan rapat Pak ya, ini juga dipergunakan sebagai speaker Pak, sebagai pengeras suara. Jadi Bapak cukup teriak di sini aja Pak, semua orang yang ada di lokasi ini akan bisa dengar suara Bapak dari sini. Oh, mantap ya. Itulah ya salah satu yang Emang mereka luar gunakan biasa ya. sebagai pengeras suara. Pinter-pinter nanti. Oke, Oke, siap. yuk, Kita yuk. menuju ke ruangan eksekusinya dulu dari sini. Ayo, nggak apa-apa lagi udah aman. Nah, cuma kalau untuk di sini, Kak Nabila bisa lihat itu adalah tempat pertama kali Pak lubang Jepang ini dijumpai. Itu dia masuknya. Itu dari sana Pak. Ini apa? Tapi jurang ya. Iya, itu bagian jurang. Kalau ini bekas dari tempat tidur dari orang-orang Jepang. Barak ya. Yang mana kalau untuk di sini Pak, di 4 buah lorong terakhir ini, dulunya banyak sekali kita temukan orang-orang kita Pak yang dieksekusi di sini, kita yang dibunuh di sini. Ya? Air. Oh enggak, itu enggak Tong ada air sampah. di sini. Yang untuk di sini untuk kalau yang Kakak lihat itu cuma ketutup bayangannya ya. Jadi kalau orang Mana ada kamar mandi? ya kalau di sini enggak ada toiletnya Bang. Kalau dulunya pun, ini mohon maaf ya Bang ya, kalau orang yang dulunya yang Mau buang air? paksa di sini buang air ya sesukanya aja Pak di sini. Terkadang ada mereka yang mengkonsumsi makanan atau makan siang mereka di dekat kotoran mereka sendiri Pak. Oh, itu binatang Itulah betul ya. Itulah yang membuat bisa kita bilang pekerja paksa yang ada di sini itu nggak ada yang tahan Pak untuk hidup di lokasi ini. Maksimal kurang lebih cuma 3 hari Pak bertahan di lokasi ini. Satu mati. Iya, habis itu langsung sakit. Kalau intinya kalau mereka udah Udah sakit mati. itu intinya udah langsung mati gitu Iya. ya Pak ya. Oke, silakan karena kita sini dulu. Ini dulunya orang kita Pak yang Allah. banyak kita jumpai di sini dan di foto-foto aslinya pun banyak kita temukan orang-orang kita layaknya menggunakan Suku baju dari Minangkabau semua. semuanya atau mayoritas adalah orang Jawa? yang didatangkan dari Pulau Jawa. Oh, Jawa ya. Dan ini dulunya bekas daripada tempat pengurungan perempuan hasil tangkapan Jepang Kak. Dulunya yang kerja di sini bukan hanya cowok aja Kak, Oh. kan juga ada perempuan juga Pak, Oh, iya. yang disebut dengan sebutan Jugun Ianfu. Jugun Ianfu itu adalah perempuan tangkapan Jepang yang dikurung di sini. Cuma yang mirisnya Pak, ini kita ya Pak ya. Tapi sayangnya Pak yang jualan di sini nggak ada yang tahan ya Pak ya, sebab mereka diusilin semua Iyalah. di lokasi. Iyalah. Ya, silakan. Kang Nabila udah ngerasa dingin ya di sini, sebab kita dekat dengan kawasan daripada pembuangan udara. Kok banyak kali loh. Nah, kalau untuk di sini ini adalah barak militer yang keempat di sini. Jadi juga banyak Pak. Ini lampunya tiap kali kita perbaiki mati terus ya. Nggak Oh. bisa nyala Pak di sini. Iya. Paham. I know. Kita jauh dulu ya. Apa
Pintu pelarian itu Barat militer. kan untuk melarikan diri. Kalau seandainya Jepang di sini dikepung ya kak ya, mereka melarikan diri ke ujung sana. Tapi sebelum kita ke ruangan eksekusinya, kita ke ujung dulu. Aku mau ngasih tahu tempat lubang Jepang ini dijumpai. Nah, Bang Fadlan merasa nggak? Kalau lihat ya di depan itu pintunya yang kebuka ya. Cuma Bang Fadlan ngerasa nggak anginnya dari mana? Sini tadi. Angin dari belakang kita ya. Nah, kalau untuk bagian ini Pak, ini adalah tempat pembuangan udara Pak. Oh, kok dari belakang? Ya, jadi kalau untuk di sini salah satu pintu ini sengaja dibuat ke arah tenggara Pak sebagai tempat pembuangan udara. Yang lainnya itu dibuat satu ke barat, 3 ke barat laut dan satunya lagi ke area timur. Udaranya sama seperti ini juga waktu Yes, mereka di dalam sini. Waktu mereka berada di dalam ini sama persis seperti Berarti ini. enak sebenarnya dalam sini ya? Tapi Pak dulunya ini kan udah sebagian kan udah dilapisi semen Pak. Kalau yang aslinya Pak ini terlalu dingin Pak untuk di lokasi ini. Jadi sampai-sampai mereka ada yang sakit karena terjangkit paru-paru basah dulunya Pak sewaktu Iya, bekerja di sini. terlalu dingin. Kita ke ujung dulu. Berarti enak. Nah, dari Harusnya kan panas sebenarnya kan? betul Pak. Cuma uniknya terowongan ini Pak semakin malam ya kalau Bapak masuk di sini itu batasannya pertukaran cuacanya Pak itu pada jam 11 malam. Jadi ini tutup jam berapa? Ini kita tutup jam 8 malam Pak. Oh, jam berapa? Cuma kalau kita cuma aktif sampai jam 6 sore Pak di sini. Oke. Kalau ada yang minat pas itu nggak ada yang berani kita dampingi Pak ke dalam. Iya. Karena unik banyak keunikan Pak yang ada Iya, di dalam terowongan paham ini. lah. Nah, kenapa kita antar Kak Nabilanya ke sini dulu? Lihat, lihat. Ini Kak adalah tempat Pintu pertama nih ditemukan. ditemukan. Nah, dikarenakan dulunya orang Jepang yang ada di dalam sini dulunya Bang ya, itu mereka melakukan harakiri semua. Bang kalau harakiri? Harakiri itu Ini adalah lubangnya segini Om. tradisi bunuh diri bagi Jepang dulunya. Lubangnya segini. Ya, kalau untuk bagian ini tidak ada yang kita rubah. Maksudnya ini? originalnya seperti ini Pak. Oh, Cuma ini besar. tidak digunakan sebagai pintu masuk ya Pak ya. Melainkan ini mereka gunakan hanya sebagai emergency exit dan sebagai tempat pembuangan udara. Nah, kalau untuk di sini di depan Kak Nabila ini jurang ya. Ini dalamnya kurang lebih sekitar 68 meter Pak di bawah sana. Cuma di bawah kita ini bukan hutan Pak, melainkan di bawah kita ini adalah rumah-rumah penduduk. Oh. Ya, yang biasanya kalau satu orang mayat aja itu baunya udah dahsyat ya Pak ya. Sementara di dalam terowongan ini ditemukan kurang lebih sekitar 1.600 orang ya Pak ya dulunya di sini. Dan kecium sama penduduk di bawah sana kurang lebih selama 1 tahun yang nggak tahu dari mana asalnya Pak. Oh, gitu. Jadi sewaktu terowongan ini ditemukan ya Pak ya, mereka memanjat dari bawah sana Pak, naik ke sini. Dan mereka nemuin mayat. Mereka takutnya nggak sama mayat Pak gitu, tapi takutnya sama senjata yang ditemukan di ruang amunisi Oh, tadi. sebanyaknya ya. Ya, dan itulah mereka meminta bantuan ABRI dan itulah barulah lubang Jepang ini bisa dikatakan ditemukan 18 Mei 1946. Jadi untuk lokasi ini pun memang bisa kita katakan ini tidak ada yang kita rubah sama sekali Pak, originalnya seperti ini dan sama persis seperti waktu pertama kali dijumpai, tertutup sama dedaunan dan akar-akar kayu sih seperti ini Pak. Oh, Jadi sepintas kalau orang ngelihat Nggak ada. cuma lubang biasa gitu Pak. Dan bahkan baru ditemukan mereka penduduk setempat di sini aja kaget Pak, bahwasanya mereka nggak tahu bahwasanya ada Jepang di bawah kota mereka. Oke. Silakan kita- Mamanya ada nelpon. Ya, kita lihat satu buah ruangan Satu lagi. eksekusi dulu, habis itu kita langsung keluar ya. Nah, dan ini Om mau nanya nih sama Bang Fadlan sama Kak Nabila, ini kalau jalan-jalan di pinggir makam itu udah biasa ya? Kalau di pinggir kuburan itu udah biasa. Tapi Bang Fadlan udah pernah belum jalan-jalan di bawah kuburan? Di bawahnya? Nah, Enggak, enggak, Di sampingnya lagi. enggak boleh. Nah, Nggak boleh lah. dan untuk di sini, ini di atas kita ini Pak makamnya. Ini ada TPU ya. Iya. Ini adalah jadi Kak Nabila sama Bang Fadlan udah jadi orang pemberani. Sudah menjadi berani ya. Makamnya. Ya, jadi kalau ini kita terusin kurang lebih sekitar 20 meter ke atas, kita nyampainya di makam di atas Kak. Cuma kalau ini agak sedikit menurun ya. Iya, iya, iya. Nah, oke. Gak apa-apa, Santai aja. Dingin. Dingin. Pantesan ngumpet di belakang abangnya. Nah, dan untuk di sini seperti inilah Pak dindingnya apabila tidak dilapisi semen terasa lembabnya begitu Pak. Iya, aneh ya Om. Udaranya dari mana nih yang keluar? Udaranya itu dari tempat kita turun tadi Pak. Oh, dari depan? Terowongan yang kita Berarti dia turun. nyalur terus ya? Ya, mereka ngalir. Berarti terus. udara itu mengikuti ruangan juga ya?
Kita ngumpet di sini dulu Kak, supaya dinginnya nggak kerasa. Dan ini udah nggak dingin lagi ya. Dan di bagian atap ini Pak, ini adalah efek gempa yang terjadi tahun 2004 dulunya Pak. Sewaktu tsunami di Aceh, di sini sempat terasa kurang lebih sekitar 7,6 skala Richter Pak. Cuma efeknya di sini, Bang ya, cuma semennya aja Bang, ini terkelupas. Kalau terowongannya nggak bakalan rubuh Bang, insya Allah. Nah, dan di bagian ini adalah lokasi menuju ke lokasi tempat eksekusi atau tempat pembantaian. Jadi orang-orang kita dulunya Bang, itu tidak ada yang dipulangkan ke rumah mereka masing-masing. Endingnya atau akhirnya itu umur mereka berakhir di sini. Silahkan kita kiri dulu. Ini terakhir loh. Nah, dan di sini Bang ya. Nah, ini Om mau ngasih tahu dulu. Ini apabila Abang kasih cahaya, kasih meter, ya kayak ada kristalnya ya. Itu yang penjaranya. Ini kuarsa ini Bang. Ini adalah alat bahan baku pembuat kaca. Ya, ini batu kuarsa Pak. Jadi ini kalau diperiksa oleh ahli tambang ini Pak, ini adalah Ini kuarsa yang aslinya? Ya, aslinya seperti ini Pak. Itu yang penjaranya ya. Ya, itu penjaranya Kak. Jadi ini bahan baku pembuat kaca ini Bang Fadla. Iya, Jadi iya. piring, gelas ya, itu dibuat dari bebatuan ini juga dulunya. Dan ini tanahnya sudah berubah ya Pak ya warnanya. Ini contohnya Pak berkilau apabila terkena cahaya. Ini pengganti stalagmit dan stalaktit Bang. Biasanya kalau Bang masuk ke dalam gua itu ada batu-batu yang guncing gitu Bang. Itulah gantinya kalau di tanah cadas itu menempel langsung seperti ini. Ya silakan kita ke penjara dulu. Kasihan mamanya nungguin. Yuk, yuk. Mama dan Eka. Nah kalau di sini inilah Pak yang mereka pergunakan untuk mengurung orang-orang pekerja-pekerja yang ada di lokasi ini. Pekerja yang sudah tidak kuat untuk bekerja lagi. Nggak usah- mereka kurung di penjara sini. Nggak usah rapat lagi dah. Jadi kalau untuk mereka dikurung di sini dan untuk di sebelah kanan itu Pak, itu adalah lokasi yang mereka gunakan sebagai tempat Penyiksaan. pembantaiannya. Jadi untuk lokasi tersebut, ya kan Bapak nggak lihat ke sana? Mau lihat? Mana anak? Ini. Oh enggak, oh siap. Ya. Jadi kalau dulunya di bawah sana ya Kak ya, itu ada lubang kecil yang mereka gunakan sebagai lubang untuk buang mayat dulunya. Nah, jadi Pak tidak ada pemakaman Pak dulunya di sini. Jadi lubang Jepang ini baru. Yang di atas ini pemakamannya. Iya benar. Cuma kalau kakak yang jumpain ini bagian dinding ini masih tanah tanah seperti ini semua, intinya ini di atas kita makam. Begitu. Jadi kurang lebih ada sekitar 500 meter persegi tanah. Pemakaman siapa? Orang sini, masyarakat sini. Tempat di sini. Orang Oh, Mas gimana, Om? kita asli Bukit Tinggi loh. Oh, gitu. Iya. Cuma saya lahirnya di Dumai bang. Oh, Dumai. Itu kok ada kayak air? Yang mana? Orang minum. Oh, yang mana? Oh, ini botol. Ya, botol untuk minum. Kita sini kan? Iya, kita lihat dari sini aja. Oh, Pak. bisa juga ya? Oh itu nampak tuh. Oh. Jadi kalau untuk Oh, ini tadi kata Om terkoneksi ya? ya ini terhubung semua Pak. Ini adalah bagian lorong yang bisa kita lihat dari sebelah sana tadi. Yang tadi ya? Jadi dia connecting room semua. Jadi kemanapun kita jalan di sana Pak, di sini Pak ya, bentuk terowongan ini semuanya sama. Semua bentuknya terhubung semua dan semuanya sama. Dan untuk di sini ini adalah lorong terakhir yang Ini apa nih? kita lihat. Penyergapan maksudnya? Nah, pintu penyergapan ini Pak ya, yang mana itu kalau Bapak lihat, dari sinilah Pak udara tadi yang Bapak rasain, udara dingin tadinya Pak. Ini tembusnya langsung ke perkebunan penduduk itu Pak. Jadi dulunya jalur untuk mereka menuju pasar atau penduduk setempat di sini menuju pasar hanya satu-satunya harus lewat di depan sini Pak. Mereka? Ya, jadi selain hasil buminya dirampas, penduduk asli di sini juga ditangkap dan ditukar dengan penduduk dari luar daerah. Contohnya bukti autentiknya itu adalah pembuatan rel kereta dari Anyar ke Panarukan, gitu Pak. Jadi dikerjakan oleh orang Minangkabau semua. Sementara orang yang dari Jawa dibawa ke sini. Itulah salah satu trik mereka itu untuk menjaga kerahasiaan di sini Pak. Mereka kenapa buat ini istilahnya untuk dia ngumpet dan kenapa dia bertahan? Apa tujuan dia? Tujuannya ini dulunya. Dia nggak mau diusir gitu? Mereka dulunya menggunakan lokasi ini sebenarnya untuk ngumpet di sini Pak, untuk menghindari serangan balasan dari Amerika Serikat. Kenapa dia nggak kabur aja? Nah, kalau itu adalah salah satu contoh ya Pak ya, mereka sengaja kenapa sebanyak ini wilayah di Indonesia, mereka milih wilayah Sumatera ini ya Pak. Iya. Ya. Sebab untuk pertama itu kontur tanahnya. Sebab dulu ahli militer berani mengatakan terowongan ini mampu menahan getaran atau ledakan bom seberat 500 kg Pak. Dari atas? Iya. Berarti nggak apa-apa? Itu Dari nggak dalam? nggak ada kerusakan. Dan untuk yang kedua Pak ya, mereka menghindari serangan dari militer Amerika Serikat
Sebab mereka dulunya sempat apa? menghukum. Sekutu ya. Ya, betul sekali. Dia kan pertama kan dia yang nyerang Belanda. Lalu Belanda ngelapor ke sekutu kan. Betul sekali. Baru mereka diserang. Dan itu pun silahkan kita kanan. Tapi dia cuma 1,5 tahun kan? Kalau Jepang di sini sebenarnya 3,5 tahun, Pak. Tapi kalau berada di Sumatera Tengah ini atau di Sumatera Barat untuk saat ini ya Pak ya, itu mereka cuma 3 tahun. Pembuatan terowongan ini yang bisa kita katakan seperti yang kita jalani saat ini Pak, ini kan cuma 1,5 kilometer ini Pak. Sebenarnya panjang terowongan ini ada 13.778 meter Pak. Panjang adik. 14 hampir 14. Belanda yang lama ya? Ya, Belanda yang 3,5 abad Pak. berada Iya. di sini. Silakan, Bang, kita kiri. Kiri, Bang. Kiri kita. Kita ada di sana tadinya Bang. Oh iya. Connecting semua ya Bang ya. Yang nyambung semua. Jadi kalau untuk di sini ya Bapak ya, sebenarnya mereka menghindari serangan akibat dulunya Jepang sempat melakukan kamikaze atau meledakkan pesawat di Pearl Harbor dulunya Pak. Pak kita kan. Oh gitu. Ya, jadi mereka sengaja menghindari serangan balasan tersebut dan ingin memenangkan Perang Dunia Kedua, dan itulah alasan mereka memilih wilayah ini Pak sebagai tempat pertahanan. Oh. Tapi sayangnya Iya. Amerika Serikat nggak kehabisan akal ya. Dihajarnya pusatnya. Ngebom kampung halamannya. Berarti Pak. bandel-bandel orang Jepang nih. Benar, Pak. Kenapa dia nggak pulang aja kan? Kabur aja kan? Masa masih bertahan, masih disiksanya lagi orang kita. Sebenarnya kalau mereka kabur ada baiknya juga ya Pak ya. Aman ya? Ini nggak bertahan, ngumpetnya lagi kan? Buatnya lagi kayak istana lah jadinya nih. Benar Pak. Istana dalam tanah. Sudah ada kota di bawah tanah. Nah, gitu ya. semuanya ada ya. Dan itu pun mereka pun juga tertarik dulunya Pak sama Belanda, yang mana Belanda dulu datang ke sini kan, jadi tidak ada kapal dagang sampai ada mereka memiliki kapal dagang. Dia karena menjajah Indonesia. Iya, karena mereka dulunya dapat rempah-rempah. Jadi Jepang datang ke sini niatnya mau ngambil rempah-rempah, tapi sudah didului sama Belanda ya Pak ya. Oh, Habis mereka baru datang. iya. Ya. Rempah apa? Buah-buahan, apa sayur-sayuran, kayak itu Bumbu masak. masa untuk sehat, kayak ini sirih. Lah di Amerika kan ada. Gak ada. Itulah dulunya Kak ya. Jeruk Dulunya kita nipis. di Indonesia ini kaya loh. Kaya kita rempah-rempahan tuh. Dia tahu tuh sekolah tuh. Ini masih kelas 2 SD dia. Lah kenapa rugi sedangnya kita? Kan Dia- bisa dia baik-baik ambil. Kalau kita dimintain baik-baik ya Kak ya, itu nggak bakalan dikasih. Nggak akan dikasih sama Indonesia. Tapi itu dari zaman penjajahan dulunya Kak. Gitu. Dia yang jajah dia. Diambil secara paksa, dikuasailah semuanya yang ada di lokasi itu. Oke, Bang Fadlan sama Kak Nabila udah siap-siap buat naik? Udah siap? Naiknya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Kak Nabilanya nggak percaya, Bang Fadlannya nggak percaya, Hitung. tangganya ada 132, boleh dicoba hitung. Hitung dah. Ya. 132 dek. 132. Oke, naiknya dari sebelah kiri ya, Om ya, supaya naiknya nanjaknya nggak terganggu. Ini satunya dimulai dari sini. Nah, satunya di sini. Oke. 2, 3, 4, Yang ruang agak terakhir ini yang agak apa? Iya. Nah, tapi si Dede kayaknya bisa ngerasa gitu ya, Pak. Hah? Si kakak Nabilanya. Yang ujarnya nggak mau dia. Ya, bisa. Jangan. Kayaknya dia bisa ngerasain gitu, Pak. Nggak usah deket katanya. Cuma yang ini nih yang agak terakhir. Di sini ya, Pak. Cuma nggak ini. Kalau kita niatnya bagus, Iya, benar. nggak apa. Asal jangan yang aneh-aneh aja. Cuma waktu itu waktu Jumat kemarin Pak, ada anak SMP Pekanbaru, SMP 12 Pekanbaru Oh tahu. datang ke sini Pak. Hah? Itu kesurupan masuk Pak di sini Pak. Aduh, Wah, Jadi? sampai maghrib kita ngeluarinnya satu. yang perempuan-perempuan. Iya, yang cowok pun Pak, cewek-cewek di sini. Ramai orang tuh. Ya, ramai. Ada 122 Pak datang waktu itu sini. Jadi semuanya. Semuanya Pak. Berarti niatnya Udah beda udah Pak. macem-macem. Istirahat dulu. Kalau nggak kuat istirahat dulu. Nah, Ayahnya kuat. Nggak sanggup. Bang Fadlan sama Kak Nabilanya kelihatan nih jarang olahraga. Iya. Hah, Ngomong-ngomong dari mana nih Pak? saya pelalawan. Pelalawan ya Pak ya? Itu sudah dekat perbatasan dengan Jambi itu ya Pak ya? Ya. Siap. Ya, siap. Cuman saya merantau dari Langkat, Medan. Oh, Langkat Medan. Pantesan logatnya masih
ke bawah-bawah Iya. utaranya. Iya. Istri Medan Kota tuh. Oh, Cuman dia suku Pariaman. cuma kakak orang Pariaman. Neneknya, bapaknya. Masih ada nenek sana. Oh, Si. Kalau saya Banjar. ini juga orang Pariaman ini Pak, guide yang satu ini. Iya. Kalau saya Banjarmasin. Oh, Banjarmasin.